Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. La ilaha illallah, Allahu akbar walillah. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, majelis al-taqwa yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kita membicarakan tentang hubungan Allah Ta'ala dengan umatnya. Jadi hubungan antara Allah Ta'ala lawan umatnya ini selalu mengasih dan penyayang. Selalu Allah Ta'ala tuh menyayangi kepada umat Rasulullah ini tadi. Begitu juga kita, mengapa kita menyayangi Allah Ta'ala itu, kita selalu memuji kebesarannya dan selalu sujud kepada Allah Ta'ala itu tadi. Jadi barang siapa dekat kepada Allah Ta'ala, maka rahmat, taufik dan hidayahnya itu kepada umatnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Ta'ala itu tadi, maka taufik dan hidayah itu tadi kada memenuhi kepada kita, kada mencukupi kepada kita tadi. Ya, jadi orang tadi kada pernah bersyukur apa yang diberi itu tadi, nikmat kepada kita tadi. Nikmat iman, nikmat sihat sempurna kalau jasmani dan rohani itu. Kaum muslimin majelis al-taqwa yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubungan manusia dengan Allah Ta'ala ini jaga ibaratnya antara zahir dengan batin. Jadi sifat kita hidup ini selalu kita mahamba, mengabdi kepada Allah Ta'ala itu tadi. Sebenar-benar kita tadi, diri kita tadi. Kalau kita mengabdi kepada Allah Ta'ala itu tadi, apa yang diperintahkannya kita laksanakan, jauhi yang dilarangnya. Ya Allah. Begitu juga kita, barang siapa kita dekat kepada Rasulullah, selalu kita memuji kebesaran Allah Ta'ala, kebesaran Rasulullah itu tadi. Manusia adalah yang paling sempurna. Manusia ini sempurna, utuh, kadada cacat atau kadada. Selalu berpikir baik. Selalu manusia itu tadi senang. Itu sifat manusia. Apapun perkataan umatnya, Allah Ta'ala itu mendengar. Karena gini, hubungan Allah Ta'ala itu lawan manusia dekat. Tapi umatnya aja nama ingkari kepada Allah Ta'ala itu. Yang dilarang kita langgar. Nah, kalau yang buruk-buruk kita buat. Tapi kalau Allah Ta'ala itu kadang-kadang gitu, kita menggawi yang buruknya, kadang-kadang menyuruh Rasulullah pun tidak pernah menyuruh yang baik, yang buruk. Pasti yang baik terus. Ya kalau serah yang baik terus, kada pernah kada baik ya Allah. Jadi kalau kita melaksanakannya ibadah tuh yang sehari semalaman yang diperintahkan 50 waktu itu tadi, potong 5, tinggal 5, atau tinggal 4-5 ya Allah. Pertama niat, kedua sembahyang, ketiga puasa, keempat bayar zakat, kelima naik haji. Itu rukun Islam.
yang kita jalani, yang kita jajaki, mengerjakan ibadah, mengerjakan puasa, mengerjakan zakat, dan tulak haji. Itulah umat-umat Allah Ta'ala, umat-umat Rasulullah. Apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, kita tinggalkan. Jadi manusia ini selalu memuji kebesaran zat Allah Ta'ala itu tadi. Makanya kalau sudah pinantu dengan Allah Ta'ala itu nyaman. Kadang-kadang ya, nyaman benar. Tapi pinya kada pinantuan Allah Ta'ala itu lalu kegelisahannya itu. Dasar nasibku nih kini jalannya kamu suci. Kada tahu, ya Ser. Tapi amunnya tahu, ya benar. Nah disitulah nanti katakan para wali-wali itu tadi, dunia itu mengajar. Jangan kita mengajar dunia. Kalau kita mengajar dunia, ya saling siang hari malam itu kita berusaha. Ya tapi kalau dunia mengajar kita, ini datang ke rumah, ya, nah ini datang ke rumah. Nah disitulah yang kita cari ilmunya, yang kita tuntut ilmunya. Dimapa supaya kita nih dapat hidayah dari Allah Ta'ala itu, kita menuntut ilmunya. Nah ibadahnya jangan ditinggal. Ibadahnya sembahyang 5 waktu, kita bangun tengah malam sembahyang tahajud. Nah jam 9 kalau sembahyang duha, istihara. Nah kalau sembahyang kadal pebait menghapus dosa, ada sembahyang itu menghapus dosa aja. Kalau dia menghapus dosa itu berarti dosa itu nampak menggumpal kayak wadai untuk itu tadi. Nah, jadi barang siapa tengah malam tuh mengerjakan berdiri memohon kepada Allah Ta'ala tuh, aku yakin banyak sedikitnya tuh diberi, asal kita bujur-bujur meminta. Iya karena butuh, iya karena selain memohonlah ikam kepadaku lah, memintalah ikam kepadaku. Ah itu hadisnya tuh, disuruhnya meminta, suruhnya kita berdoa. Amun kita kata berdoa, ya makan aja juga hidup itu dapat rezeki. Coba kita kada pernah memohon kepada Allah Ta'ala, maka diwajibkan kita memohon meminta. Kita berdoa meminta yang 5 waktu sampai waktunya pulang, meminta pulang supaya kita di rezeki bagus berberkah, biar banyak tapi berberkah ada apa juga hidupnya ya Allah. Yang biar sedikit tapi luar biasa nih kita masukkan ke dalam perut kita nih. Iman itu tadi merasa, iya juga orang merasa kanyang tuh. Alhamdulillah tuh jangan dikatakan orang itu marifat oleh apa? Merasa kanyang, lapar. Kita selalu meningkatkan iman dan takwa itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Selalu memuji Rasulullah, selalu kita berselawat, selalu kita mengenang beliau itu tadi. Kelahiran beliau, perjalanan beliau, yang kita panut, yang kita pakai ini tadi. Yang kita jalani, jejak-jejak Rasulullah, musibah Rasulullah, ketimpanya kita menuruti juga. Seandainya Rasulullah tuh kata pernah garing, kata pernah dapat musibah, mungkinlah umat nanti kata bisa juga. Ya kalau salah, nah justru Rasulullah itu tadi dapat musibah, ditawaki orang, sidina begitu juga kita dicela orang, disambati orang, begitu juga kita. Nah, jika junjungan kita tuh kadang itu kemungkinan kita kata bisa juga. Istilah Allah Ta'ala itu tadi memberi kesabaran kepada Rasulullah itu begitu juga kita ini tadi. Rasulullah itu aku memadahkan lawan ikam
umur 3 tahun setengah sudah luar biasa zaman mata batin Sidin itu. Apapun yang dilihat Sidin itu tembus pandang terus. Kenapa? Karena Sidin memang ditunjuk sudah oleh Allah Ta'ala itu tadi, bahwa itulah Rasulullah itu tadi. Rasulullah SAW membawa rahmat ke dalam dunia ini tadi untuk menarangi umatnya, supaya umatnya ini percaya bahwa Rasulullah itu tadi junjungan kita, di mana yang menarangi itu tadi nur Rasulullah itu tadi. Makanya orang berduduk di nur itu merinjing aku belawak, orang berduduk di nur itu luar biasa daripada segin baiknya. Nah, makanya sudah kupatahkan diri itu mujahadahkan pada Nur Muhammad itu tadi. Kenapa? Supaya kita ini beriman, matinya baik, buliknya bagus. Nah, ini matinya ngalih benar, diangkat barat. Kenapa? Inya kada pernah mujahadahkan Nur Muhammad itu pada diri, dan inya kada pernah belajar dan mendengari ucapan-ucapan guru ini tadi. Kaum muslimin rahimakumullah, majelis al-taqwa yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang merasa beriman, tentu inya kada pernah mengeluh apa yang diberi Allah Ta'ala itu, karena inya beriman. Tapi kalau inya kada beriman, apapun dapat berapapun inya mengeluh bahwa kada mencukupi. Tapi kalau orang beriman, inya kada mau na gitu, bersyukur inya. Ya kalau memuji kebesaran Allah Ta'ala yang memberi rezeki, kita ini memuji, biarpun bandanya kada ada, tapi Allah Ta'ala tuh pasti ada. Di mana letaknya? Ya di Muhammad tadi. Makanya jadi orang, barang siapa kada menikmati hidup di dunia ini, maka sia-sialah. Ya kalau surga itu kita, itu Allah Ta'ala yang menjanjikan, bukan kita yang menentukan. Ya Allah Ta'ala yang menjanjikan, dan kita ujar Allah Ta'ala, Muhammad, aku jadikan dunia ini lawan isi-isinya, Muhammad, ikam nikmati. Barang siapa ikam kada bisa menikmati indahnya dunia ini, maka ikam celakalah. Nah, begitu juga kita nikmati, kita hayati. Mau makan nyaman benar, sehat nyaman, lalu rancak kaya oleh. Nah, karena kita menikmatinya, bukan menikmati yang dilarang Allah Ta'ala itu kada. Yang kita nikmati itu apa yang kita makan, kita rasakan. Kita syukuri bahwa aku bisa memakan ini. Jadi kita hidup ini selalu bersyukur. Yang kalimat ini kita selalu berduduk tafakur pada diri, atau malam atau siang kita memuji kebesaran Allah Ta'ala kepada diri. Bukan kita kalau mencari Allah Ta'ala yang nyata itu kata kawan mengaib itu kada melihat, tapi kalau di dalam diri pasti ada. Kenapa? Karena posisi Allah Ta'ala itu kada lain pada di diri letaknya, bukan di mana-mana kada. Tapi kalau nya kada di diri, mungkinlah kita di bagarak mau panggil kada. Berarti Allah Ta'ala itu posisinya di diri tadi letaknya. Tapi kalau kita cari di posisi diri ini kada ada juga, karena Allah Ta'ala itu di mana-mana ada. Itu kelebihan Allah Ta'ala. Kelebihan Muhammad pulang daripada saking cintanya Allah Ta'ala, bisa aja Allah Ta'ala itu bersalawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya
Kada mau Allah Ta'ala itu bersalawat kepada Nabi. Sebenarnya Nabi itu bersalawat kepada Allah Ta'ala. Oh, kenapa Allah Ta'ala bersalawat kepada Nabi? Itu suatu saat pertanyaan itu kena aku bentangkan riwayatnya itu tadi, perjalanan itu tadi. Kenapa Allah Ta'ala itu maka bersalawat? Karena Allah Ta'ala itu kasih sayangnya, cintanya kepada Rasulullah itu. Maka Rasulullah ini hamba, umat, junano, kekasih. Sebenarnya itulah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala itu tadi kada tanpa Muhammad itu tadi kada nampak yang dirasakan, yang dijadikan di dalam dunia ini. Yang dijadikan tapi ia kada pernah menikmati. Dijadikannya Rasulullah itu tadi Allah Ta'ala merasakan nikmatnya, rasanya alam dunia ini tadi. Kaum muslimin rahimakumullah, majelis al-taqwa yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita itu tadi, di dalam hadis itu tadi, kita selalu berdoa, selalu mengingatkan kepada jiran tetangga, mengingatkan kepada anak bini kita supaya kita ini bagus, supaya kita bertamu di alam masjid kita di surga Allah Ta'ala itu tadi. Terbini itu tergantung perbuatan suami tergantung perbuatan diri. Anak pun gitu. Biar kita tuh mendidiknya baik, aku yakin kalau kita boleh menghadap Allah Ta'ala tuh, aku yakin anak tuh bisa membacakan Quran, bisa membacakan Yasin, mendoakan. Nah itulah yang kita cari, yang kita tuntut bujur-bujur. Itu dia. Ini mengapa anak-anak baik, amun pekerjaan kulitannya di tanah terus kada tahu maghrib, kada tahu isya, bercatur, bertembak nomor misalnya tuh. Nah, menguncang dadu, kerayakan di rumah anak bini, kelaparan, surang asyik di judi aja. Nah, bagus lah nih gitu. Itu baik. Kenapa? Soalnya kita ini kada pernah menuruti perjalanan Rasulullah yang baik, akhlak beliau itu tadi. Bisanya makan, berjalan, itu aja. Itu nanti katakan orang itu Islam lah. Islam aja, tapi kok Islamnya. Nah, jadi kita hidup ini selalu menghindarkan yang riket-riket mengkotor-kotor itu tadi. Kenapa? Yang dilarang oleh Allah Ta'ala itu jangan kita gauli. Kalau kita hendak bagus, terpuji di mata Allah Ta'ala itu, terpandang di mata Rasulullah itu, kita jalan yang baik. Berpeganglah dengan ihdinas siratal mustaqim itu tadi, supaya kita ini tadi masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala itu pada halangan, diterima bujur-bujur nangaran hamba bujur-bujur itu tadi. Makanya kalau hendak kayak Rasulullah, kita jalani bujur-bujur, kita tuntut ilmunya bujur-bujur, kita hayati bujur-bujur. Jangan Jina sudah menuntut ilmu, aku sudah tahu juga, aku kada sembahyang lagi, jangan, aku kada beribadah lagi, jangan. Kenapa? Soalnya kita ini patokan kita orang Islam itu ibadah, mengucap kalimat dua syahadat itu tadi. Dia ibadahnya tertinggal, kalimat dua syahadatnya tertinggal, kenapa yuk? Itu kata Islam bukan umat Rasulullah. Itu golongan orang Yahudi, golongan orang Nasrani. Nah, makanya kalau orang menuntut ilmu, aku bersyukur banget. Kenapa? Ini tahu, terhindar dulu daripada gawian yang kata bagus itu tadi. Ya kalau tapi biar kita
kada menuntut masuk terus nih, yang haram dimasukkan, nang halal dimasukkan, nang halal juga kada mau sugih, apalagi nang haram jadi pekerjaan nang haram belajar. Nah, iya kada ada keimanannya, ketakwaannya kepada Rasulullah, keimanannya kepada Allah Ta'ala. Makanya sudah kepadakan minggu tadi, kalau nya iman itu kada mungkin nya pekerjaan yang kada bagus itu tadi. Naulnya bagay na kada bagus. Ini na kayo bukan ikam niya. Menuntut ilmu di majelis takwa na gina. Sampai waktunya ikam kabisaan ada gina. Memberi saran, pandangan, pikiran dan orang. Nah, kenapa? Karena kita tadi menuntut ilmu. Coba pun kita kada menuntut ilmu. Awal kita memberi saran orang kenapa? Karena ilmunya kita kada ada. Jadi barang siapa menuntut ilmu kesempurnaan ini, atau ilmu meripat, atau ilmu ketuhanan ini, aku yakin Tuhannya memfaatkan. Sunuhan kada kita melaksanakan, kada membimbing ke orang, kita buliknya sempurna, utuh. Itu yang dikatakan orang itu Islam indahlah terpuji di mata Allah Ta'ala itu tadi. Memang orang menuntut ilmu ini banyak liku-likunya. Ada garing, ada yang abut di dalam rumah tangga. Memang gitu. Nah, kalau kamu menuntut ilmu itu mulus kada, macam-macam ujiannya. Ya Nasir. Kayak Nasir nih, bahari. Bersempeda aja yang menuntut ilmu. Berkatnya menuntut ilmu, dapatnya sepeda motor, sampai bersempeda. Nah, karena Nasir yakin bahwa Allah Ta'ala tuh memberi rezeki kepada Nasir. Nah, begitu juga babuhan ikam. Nah, kayak aku nih, tuh aku bahari menuntut ilmu nih, mulai ke Puas ke Matapura tuh 5.500 mulai ke Puas tuh ke ujung Morong menuntut ilmu nih, mendapati guru sekumpul itu. Sampai ke sekumpul sudah hibak, tapi nangaran aku ya Allah ya Tuhanku, sampai akan kau pola kasih sampai. Itulah berkahnya orang menuntut ilmu. Di mana kamu menuntut ilmu ini, di mana kan? Kada salah. Yang salah itu kita kada pernah menuntut ilmu, kada pernah kita berguru keasikan dunia ini tadi. Makanya kita pegang tuh bujur-bujur ilmunya kita tuntut, bujur-bujur kita pakai, bujur-bujur supaya batang tubuh kita nih utuh sempurna, kada hancur. Maka biayanya hancur, kada dibangkit orang lagi, kada diangkat orang lagi, hina, dina, bahasa di dalam kitab itu tadi. Kenapa? Kita kada pernah apa yang dianjurkan kiai atau wali, guru atau ustaz, kita kada pernah memakai apa yang diucapkan guru-guru itu. Jadi kalau kita masuk ke dalam api neraka itu tadi, jangan disalahkan. Jangan disalahkan guru, jangan disalahkan tulitan. Karena kita kada pernah belajar. Yang dimasukkan, kalau pun masuk ke neraka itu dengan dicampurkan oleh Allah Ta'ala itu kada. Kita surang membuat. Karena Allah Ta'ala itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kada pernah inya menyakiti umatnya. Umatnya aja yang jalim kepada inya. Nah, jadi jangan disalahkan. Kalau kau menuntut ilmu, dia menuntut ilmu, ya kada sugih juga. Jangan dipakai itu. Tuntut terus ilmu ini. Selagi kita kawa, tuntut aja. Biarnya hatinya bersih itu, biarnya berduduk guru berjalan pandai, pastinya menangkap. Nah, itulah Nur Muhammad itu selalu memberi berkah kepada diri itu tadi. Makanya campuran kaki ini dia ada.
Nur Muhammad tuh pada diri. Tengah malam tuh bawa berduduk 10 menit dulu menjadahkan Nur Muhammad. Siapa guru menjadah Nur Muhammad itu tuh ingat pada diri bahwa ini. Dia akan ingat lagi, oh aku ini dari apa? Dari Banyu. Itu aja. Semuanya wujud manusia ini titiknya dari Banyu habis. Kata dari Banyu. Banyu harus tuh Bang. Apapun sukunya, agamanya, pasti Banyu itu. Banyu wujud bangaran Muhammad. Kadang-kadang memikirkan nyaman aja. Kalau orang sudah paham nih ya, kalau saya lain nak ada paham. Nah, yang ku pelajarin ini, yang ku patahkan ini orang yang paham, orang yang pernah belajar, yang kada paham itu dengarakan aja. Seluruh umat manusia yang didengarakan, dihayati bujur-bujur pelajaran ini siapapun bentuknya, guru kah, kada guru kah, dengarakan. Jangan menyalahkan ya Allah. Biar orang tua ini berpandil berarti ada dasarnya, ada kitabnya orang. Bahari datang kepada guru Haji Anang Lamri di bati-bati itu ayat. Sahabudin, kan tahu lah ngaran ikam. Kada ngaran ulun Sahabudin Pak. Amun ikam tu Sahabudinnya kada tahu di ngaran ikam berarti ikam belum Islam lagi. Belum Islam lagi ikam. Sini aku Islam akan ikam. Siapa ngaran ulun yang sebenarnya ya? Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sidin ngaran ikam itu mendengar makam sidin itu salah lah sidin mengucapkan kada karena tidak berdasarkan sidin tahu tatawaan orang yang banyak mendengarkan. Oh kenapa ayahnya gitu? Ternyata sidin meninggal bakaramat. Ternyata orang banyak menyalahkan, tapi makam sidin tidak henti-hentinya. Kalau orang sudah mencapai di makam kedudukan Rasulullah, itu kata-kata dipanggil lagi. Yang menyalahkan itu inya kada sampai ke kedudukan makam Rasulullah itu. Inya hanya berduduk di syariat aja. Di syariat aja gitu luar biasa, sumpungnya sudah. Ya kalau lah. Nah. Makanya orang menuntut ilmu nih, Ujah Haji Anang Lamri Bahari. Nyawa sidin di syariat dulu, sudah di syariat hanya di tarikat, sudah selesai di tarikat hakikat, imbas hakikat sidin maripat, imbas maripat sidin maripatullah, imbas maripatullah hanya awal udin maripatullah, mengenal Allah Ta'ala atau pengenalan diri. Itu sudah rangkum tuh. Itu kata kalau dibahas lagi, biar ada lain pagi itu aku empat dua guru. Haji Anang Lamri itu bahari melajari. Nyawa sidin kata kawama mujahadakan Nur Muhammad tuh belum lagi belum umat Rasulullah sidin. Nah, sidin waktu itu orang berduduk di Nur. Nah, makanya sidin berduduk di Nur tuh memancarkan cahaya keimanan Rasulullah itu. Makanya dikali ilmu ini bujur-bujur dituntut dihayati. Jangan kena imbas belajar lain pulang. Nah, ujarku kita belajar ini tadi, lihat ucapan Rasulullah, pemandiran Rasulullah. Sedikit pun pemandiran Rasulullah itu kada pernah lupa. Kenapa? Karena sidin diimani dekat kepada Allah Ta'ala. Ya Allah ya Tuhanku, nah aku hendak berguru wadah guru Sahabudin ini berkahi dan minta doa, minta syafaat kepada Rasulullah itu. Kenapa? Itu junjungan kita, imam kita itu mengkadang itu kawal kita. Sama aja tuh. Kalau orang menuntut ilmu nih, ilmu meripat misalnya atau ilmu ketuhanan nih, B-nya kita salah, yang di Makassana, nah kita tuntut. Siapa yang kita tuntut? Nabi Adam alaihissalam, Rasulullah tunjungan kita karena puncaknya di situ. Asal kejadian manusia tuh di Makassana ya kalau mau lah tak salah. Kalau nyata salah, kada mungkin
Rasulullah tuh kadada hanti-hantinya siang hari malam. Sahabat beliau kadada hanti-hantinya. Para wali-wali beliau, para habib, para kiai, karamahnya luar biasa. Kenapa? Karena kedekatan Nur Muhammad itu tadi kepada umatnya. Nah, barang siapa mujahadakan Nur Muhammad itu pada diri, maka orang itu tadi hidup luar biasa. Dan dibuktikan oleh Allah Ta'ala, dibuktikan oleh Rasulullah bahwa kita memuji kebesaran Allah Ta'ala, memuji kebesaran Muhammad itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.